Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang akhirnya nih kita balik lagi setelah sekian lama tidak membuat a learning journal. Udah sekitar berapa bulan ya? Maaf saya lupa udah berapa bulannya karena sudah lama. Jadi kemarin itu kita a learning journalnya masih seputar ilmu qawaid. Nah, sekarang di a learning journal kali ini, di channel ini kita akan membahas tentang ilmu falak atau sejarah ilmu falak ini. Nah, sebelum kita memulai, kalian harus mendengarkan ini dengan baik ya, dan disimak dengan baik-baik juga. Dengerin dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung saja. Di sejarah ilmu falak ini itu terbagi menjadi tiga bagian sejarah. Yang pertama ada sejarah ilmu falak sebelum Islam, lalu ada sejarah ilmu falak pada masa Islam, dan selanjutnya ada sejarah ilmu falak di Eropa. Oke, baiklah, kita langsung saja ke sejarah peradaban ilmu falak yang pertama, yaitu peradaban falak di bangsa Babilonia. Di bangsa Babilonia ini atau masyarakatnya ini, pada pembagian 7 hari dalam seminggu itu mereka berpedoman kepada nama-nama bintang yang mereka kenal, kayak Saturnus, Uranus, Neptunus, dan lain-lain. Lalu yang kedua, peradaban falak pada saat bangsa Mesir kuno. Nah, menurut kepercayaan dan rutinitas orang-orang Mesir kuno itu, banjir di Sungai Nil setiap tahunnya itu terjadi bertepatan dengan munculnya bintang Sirius di bagian sebelah timur pada malam hari sekitar tanggal 19 Juli sampai akhir bulan Agustus. Nah, bintang Sirius ini tuh selalu muncul bersamaan dengan datangnya banjir Sungai Nil di setiap tahun. Nah, jadi orang Mesir kuno tuh ilmu falaknya tuh dari bintang Sirius dan banjirnya Sungai Nil. Lalu yang ketiga ada peradaban bangsa Yunani. Jadi di bangsa Yunani ini ada seorang tokoh yang bernama Thales. Dia ini memprediksi adanya terjadi gerhana matahari. Dari situ tuh ilmu falaknya bangsa Yunani. Nah, lalu yang yang keempat ada peradaban bangsa Cina. Nah, menurut ahli falak di Cina, bumi itu adalah pusatnya alam semesta. Kayak matahari, bulan, benda-benda langit yang lainnya, itu tuh mereka yang bergerak mengelilingi bumi. Lalu yang terakhir ada peradaban falak pada bangsa Maya. Nah, menurut suku Maya yang terdapat dalam kalendernya itu tercatat adanya sistem galaksi tata surya yang sedang mengalami siklus besar yang dimulai sejak tahun 3113 sebelum Masehi sampai 2012. Oh ya, kalian ini ingat gak sih kalau pernah ada rumor pada tahun 2012 itu akan terjadinya hari kiamat yang sangat dahsyat. Nah, itu tuh muncul dari mana sih awal mula rumor itu, teori 2012 akan hari kiamat? Nah, ini tuh awalnya dari si bangsa Maya tersebut. Seperti itu. Lalu
Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan falak pada masa Islam. Nah, pada masa Islam ini yang pertama pada masa Rasul dahulu ya. Dulu pada masa Rasulullah SAW masih hidup, ditentukannya ilmu falak ini saat ditentukannya waktu sholat dari tergelincirnya matahari dan bayang-bayangnya seseorang. Jadi waktu zaman Rasulullah itu, waktu kita mau sholat itu harus dilihat dari arah gerak-geriknya matahari dan juga bayang-bayang kita. Jadi setiap gerak-geriknya matahari kita tuh udah tahu nih, udah waktunya zuhur, udah waktunya asar, udah waktunya maghrib, udah waktunya isya dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya pada saat masa Rasulullah SAW wafat, ilmu falak ini mengalami kemajuan yang begitu pesat, yaitu bisa menentukan waktu sholat, lalu menentukan awal bulan Hijriah, dan yang terakhir bisa menentukan arah Ka'bah. Walaupun kita jauh dari Ka'bah ataupun masih belum tahu, masih abu-abu kalau kita sholat Ka'bahnya ada di mana, nah itu kita bisa menggunakan ilmu falak ini mencari arah Ka'bah. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kesimpulannya, pada zaman ke zaman dan pada bangsa ke bangsa itu mereka punya pedoman atau awal mula dilihatnya ilmu falak ini, seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya hanya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.